Suatu hari saat matahari terbit, saya berlari dengan sangat cepat. Ada lebih dari 100 kuda yang berlari bersama saya. Lucunya, saya juga seekor kuda. Sepanjang hari saya makan buah-buahan kesukaan saya, mengunjungi tempat-tempat favorit saya, dan menghabiskan hari itu dengan sangat bahagia. Pada malam hari, karena kelelahan, saya tidur di atas rumput. Tiba-tiba saya terbangun. Ketika saya membuka mata, saya berada di kamar saya, di atas tempat tidur saya, sebagai seorang manusia. Hari itu, mimpi yang saya lihat lebih nyata daripada kenyataan. Pertanyaan pertama yang muncul di benak saya adalah, apakah saya manusia atau kuda? Apakah saya bermimpi bahwa saya hidup sebagai kuda, sementara saya hidup sebagai manusia? Atau apakah saya bermimpi bahwa saya hidup sebagai manusia, sementara saya adalah seekor kuda? Saat itulah saya memutuskan untuk membuat sebuah episode tentang hal itu. Ada banyak teori yang mengatakan bahwa keberadaan kita sebagai manusia tidaklah nyata, bahwa tidak ada yang kita lihat, dengar, atau rasakan yang nyata, dan bahwa kita semua hidup dalam ilusi. Konsep yang akan saya bahas hari ini sedikit lebih maju. Jika Anda tidak memahami video ini saat pertama kali menontonnya, tontonlah sekali lagi. Jika Anda masih belum mengerti, teruslah menonton sampai Anda mengerti. Video ini akan sangat menarik. Dapatkah Anda dengan yakin mengatakan bahwa kehidupan yang Anda jalani sekarang adalah 100% nyata? Tahukah Anda, selama 4,5 miliar tahun, bumi kita telah mengelilingi matahari dalam satu orbit. Jika bumi bergerak 1 meter lebih dekat ke matahari, tidak akan ada setetes pun air di bumi, semuanya akan menguap. Sebaliknya, jika bumi bergerak 1 meter lebih jauh dari matahari, semua yang ada di bumi, termasuk kita, akan berubah menjadi es. Bagaimana mungkin bumi yang begitu besar bisa mengorbit dengan begitu sempurna tanpa bergeser 1 milimeter pun dari jalurnya? Pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana bisa semua manusia terbentuk dengan cara yang sama di dalam rahim, dengan 2 mata, 2 tangan, dan 2 kaki? Alam mengikuti hukum fisika dengan sempurna. Tapi jika kita bertanya, siapa yang membuat hukum-hukum itu? Kebanyakan orang akan menjawab Tuhan. Namun, para ilmuwan teoretis terkemuka di dunia mengatakan bahwa, ya, itu adalah Tuhan. Tetapi Tuhan hanyalah manusia biasa seperti Anda dan saya. Mereka mengatakan bahwa Tuhan adalah seorang pemrogram komputer yang menjalankan simulasi komputer di luar dunia kita. Alam semesta kita dimulai dengan Big Bang ketika Tuhan yang menyerupai manusia ini menekan tombol enter pada komputernya, dan kita semua adalah bagian dari simulasi ini. Anda menyarankan bahwa ada banyak orang seperti itu. Maka dari itu, ada konsep banyak alam semesta. Seorang pemrogram komputer yang bekerja di sebuah perusahaan perangkat lunak di kota berteknologi tinggi tidak berbeda dengan Tuhan ini. Alasan mereka mengatakan bahwa Tuhan adalah manusia adalah karena teknologi kita telah meningkat hampir 3 kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Saat ini, kita mengalami banyak hal yang tidak nyata, seperti film 3D, realitas virtual, game simulasi, Xbox, PS5, dan sebagainya. Semua itu membuat kita merasa seperti berada di dunia yang tidak nyata. Dalam 25 tahun lagi, orang akan dapat menciptakan alam semesta serumit alam semesta kita dalam program simulasi komputer. Karakter dalam simulasi itu, yang seperti manusia, bahkan tidak akan tahu bahwa itu adalah simulasi. Mereka akan menjalani kehidupan normal, sama seperti kita. Jika kita menciptakan dunia seperti dunia kita, dalam 25 tahun, makhluk-makhluk dalam simulasi tersebut dapat menciptakan simulasi lain 25 tahun kemudian. Sekarang mari kita pikirkan sebaliknya. Jika kita menciptakan simulasi sesempurna simulasi kita, di mana makhluk-makhluk tidak mengetahui bahwa itu adalah simulasi, maka ada kemungkinan bahwa ada orang lain yang menciptakan kita dalam simulasi yang begitu sempurna. Para ilmuwan teoritis terkemuka berpendapat bahwa kita semua adalah bagian dari sebuah program komputer. Mereka menyatakan bahwa semua hukum fisik dan biologis di dunia adalah nilai-nilai yang diatur dalam program tersebut. Jika Anda pernah memainkan game seperti GTA, Tomb Raider, Assassin's Creed, atau Red Dead Redemption, game ini dimainkan sepenuhnya dari sudut pandang karakter utama. Kami memberitahu pahlawan apa yang harus dilakukan dalam permainan, tetapi sang pahlawan mengira dia bergerak berdasarkan pikirannya sendiri, tetapi pada kenyataannya kitalah yang mengendalikannya, sesuatu yang tidak dia sadari. Hal yang sama dapat terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, seseorang mungkin telah menyuruh Anda untuk menonton video Vikramaditya, tetapi Anda berpikir bahwa Anda menontonnya atas kemauan Anda sendiri. Dalam permainan, pada suatu saat,
karakternya mati, dan permainan baru dimulai, sama seperti dalam kehidupan kita. Kategori ilmuwan lain percaya bahwa seluruh hidup kita adalah mimpi orang lain. Beberapa mimpi yang Anda miliki dalam hidup Anda terasa lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri, di mana Anda tertawa atau menangis, dan berharap itu adalah mimpi atau berharap itu bukan mimpi. Ketika Anda memiliki mimpi seperti itu, pernahkah Anda bertanya-tanya, apakah mimpi itu nyata atau apakah Anda nyata? Kita menciptakan Tuhan ketika kita mengatakan bahwa seorang dewa merasuki seseorang, dan kita menciptakan setan ketika kita mengatakan bahwa seseorang kerasukan. Jika kita menciptakan Tuhan dan setan, mengapa mengherankan jika kita juga bisa menciptakan dunia yang gila ini? Hai, jika Anda baru mengenal saluran saya Vikram Aditya dari India. Hanya dalam 30 detik, saya ingin memperkenalkan Anda pada sebuah alat yang dapat mengubah hidup Anda, Mahabharata, yang ditulis oleh saya. Dikatakan bahwa apapun masalah yang Anda hadapi, Anda bisa menemukan solusinya di dalam Mahabharata. Saya yakin bahwa membaca buku ini akan menjadi salah satu pengalaman yang paling memperkaya hidup Anda. Kisah-kisah abadi ini bukan hanya sekedar bahan bacaan. Mereka adalah sebuah perpustakaan yang komprehensif tentang solusi untuk tantangan sehari-hari Anda. Kisah lengkap dari Mahabharata tersedia dalam 2 bagian dan tersedia dalam lebih dari 50 bahasa. Periksa deskripsi untuk tautan untuk mendapatkan buku transformatif ini di rumah Anda. Ingat, ini bukan hanya sebuah buku, ini adalah pintu gerbang menuju kebijaksanaan. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa seluruh dunia adalah hologram. Hologram seperti stiker mengkilap yang Anda lihat pada beberapa barang di supermarket yang terlihat berbeda dari berbagai sudut. Ini adalah gambar 3 dimensi pada permukaan 2 dimensi. Dunia kita dikatakan serupa. Hal ini dapat dijelaskan dengan 2 cara. Pertama, kehidupan yang kita jalani dalam 3 dimensi sebenarnya hanya 1 dimensi. Selain dunia kita, ada beberapa dimensi yang berjalan paralel dengannya. Sebagai contoh, apa yang terjadi pada kita ketika kita mati? Mungkin kita terlahir di dimensi ke-7. Jika kita meninggal di dimensi itu, kita mungkin terlahir di dimensi ke-10. Dan jika kita meninggal lagi, kita mungkin kembali ke dimensi ke-3. Ini terjadi dalam sebuah siklus. Sekarang untuk aspek kedua dari konsep hologram. Menurut konsep ini, dalam 1 dimensi hanya ada Anda dan kursi yang Anda duduki. Tidak ada komputer di depan Anda. Pada dimensi kedua, ada Anda dan komputer, tapi tidak ada kursi. Di dimensi ketiga, ada kursi dan komputer Anda, tetapi Anda tidak ada. Ketiga, dimensi ini saling tumpang tindih dan menciptakan realitas yang kita rasakan. Beberapa ilmuwan juga berpendapat bahwa kita seperti mikroorganisme. Tahukah Anda bahwa 5 menit setelah Anda menyikat gigi, ada 50 miliar bakteri di dalam mulut Anda? Bakteri-bakteri ini mungkin berpikir bahwa mulut adalah dunia mereka. Mereka mungkin berpikir bahwa ada Tuhan di luar mulut itu. Demikian pula, kita mungkin adalah mikroorganisme yang berada di atas makhluk hidup atau di dekat saluran pembuangan dan berpikir bahwa ini adalah dunia kita. Tapi bakteri di mulut kita hidup 100 tahun dalam 24 jam. Kita hidup 100 tahun dalam 100 tahun. Makhluk hidup lain, di mana kita hidup sebagai mikroorganisme, dapat hidup 100 tahun dalam 1 juta tahun. Kita bisa menyebut mereka sebagai Brahma, Wisnu, dan Maheshwara. Perbedaan antara ketiganya adalah kecepatan mereka dalam memahami waktu. Jika peredaran darah pada manusia 5% lebih lambat dari sekarang, ketika kita melihat 1 detik, mereka akan melihatnya sebagai 10 detik. Ini berarti mereka bisa melihat segala sesuatu yang terjadi di sekitar mereka dalam gerakan lambat. Mereka dapat menangkap lalat tidak peduli seberapa cepat lalat itu terbang di depan mereka. Sebagai contoh, jika sebuah mobil membutuhkan waktu 10 detik untuk bergerak dari satu ujung jalan ke ujung jalan yang lain, kita bisa melihatnya. Jika mobil itu melaju dalam 1 detik, maka akan terlihat seperti kilatan cahaya. Jika membutuhkan waktu 0,1 detik, kita tidak bisa melihat mobilnya, hanya mendengar suaranya. Jadi, waktu saja bisa membuat kita merasa bahwa sesuatu itu ada atau tidak ada. Hanya ada 2 hal yang nyata dalam ciptaan ini, waktu dan ruang. Hukum fisika apapun yang ingin Anda buktikan, hanya bisa didasarkan pada 2 hal ini. Ada kelompok ilmuwan lain. Mereka mengklaim bahwa alien melakukan eksperimen sosial pada manusia di laboratorium yang disebut bumi. Mereka menggunakan bumi kita sebagai bagian dari penelitian mereka tentang perilaku spesies yang sudah maju. Mereka mengatakan bahwa alien-alien ini menciptakan kita, dan itulah mengapa mereka bergerak tanpa terlihat oleh kita. Jika Anda bertanya, apa itu realitas? Ada 2 jenis, realitas absolut dan realitas relatif.
Realitas absolut adalah kebenaran tertinggi. Tidak ada yang tahu apa itu dan tidak berada di bawah kendali kita. Kita tidak dapat mengubahnya. Realitas relatif adalah realitas yang kita alami, apa yang kita lihat, dengar, pikirkan, dan pahami. Ini berada dalam kendali kita, tetapi kita sering memilih untuk tidak mengendalikannya. Para biksu di Himalaya dapat mengendalikan realitas relatif ini. Meskipun udara di Himalaya sangat dingin, para biksu dan pertapa ini dapat hidup tanpa mengenakan baju, tanpa makan makanan yang lezat, dan tanpa kenyamanan fisik. Mengapa mereka melakukan ini? Karena mereka tahu bahwa itu semua hanyalah ilusi, tidak ada yang benar-benar nyata. Mereka memahami bahwa perasaan yang didapat dari makan biryani hanyalah sebuah bentuk pemrograman, bukan kenyataan. Itulah mengapa mereka melepaskan semua kenyamanan dan menjalani kehidupan spiritual. Jadi siapakah orang bijak yang sebenarnya? Para biksu ini atau kita? Apa perbedaan antara manusia dan hewan? Hewan tidak tahu bahwa mereka akan segera mati, tetapi mereka hidup bebas dan mandiri. Hanya manusia yang tahu bahwa tidak ada yang abadi dan kita akan mati pada akhirnya. Tetapi kita hidup di bawah ilusi bahwa kita abadi. Terlepas dari pengetahuan ini, kita hidup seperti binatang, bersembunyi di balik topeng, kelicikan, tipu daya, permusuhan, dan iri hati. Kita tidak tahu apakah kehidupan yang kita jalani itu nyata atau tidak. Jadi mengapa kita membuat emosi negatif seperti kebencian, kecemburuan, dan kesombongan menjadi nyata? Mulai sekarang, marilah kita lepaskan semua emosi negatif ini dan jalani hidup kita seperti mimpi indah. Terima kasih telah menonton. Mohon pertimbangkan untuk berlangganan saluran saya jika Anda menemukan konten saya berharga dan menyenangkan. Jika Anda siap untuk mengubah hidup Anda dengan kebijaksanaan Mahabharata, klik tautan dalam deskripsi untuk mendapatkan salinannya hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan ikon lonceng untuk mendapatkan lebih banyak konten yang menginspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya.